Ya, itu namanya hadisul ifki. Peristiwa tentang fitnah terhadap Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah anak dari Abu Bakar Siddiq itu pernah difitnah berselingkuh dengan Sofwan bin Al-Akhtol kalau tidak salah. Ya. Jadi satu ketika saat Rasul melakukan perjalanan bersama para sahabat, termasuk di situ ada istrinya Aisyah. Ketika berhenti di satu tempat, Aisyah itu keluar dari haudaj. Haudaj itu unta, di atasnya Pak ada satu kamar. Di atas punggung unta dirakit kamar terbuat dari kayu. Itu biasanya untuk para perempuan, anak kecil tidur di atas haudaj. Itu namanya haudaj ya. Nah, Sayyidah Aisyah ketika rombongan istirahat, dia keluar dari haudaj itu. Dia keluar, kemudian dia tidur di satu tempat. Mungkin karena adem dan lain sebagainya, dia tidur. Ketika Sayyidah Aisyah tidur, tiba-tiba rombongan melanjutkan perjalanan. Dan orang yang memegang tali unta, kendali unta yang ada di kepalanya, itu menyangka Sayyidah Aisyah masih ada di dalam. Akhirnya melanjutkan perjalanan. Ketika Sayyidah Aisyah bangun, lah kok rombongan udah berangkat. Akhirnya beliau duduk aja sendiri. Tidak lama datanglah Sofwan bin Akhtol. Memang ditugaskan oleh Nabi Sofwan ini untuk menyisir barangkali ada barang atau orang yang tertinggal. Memang tugasnya di belakang. Betul. Ketika itu Sofwan datang menemukan Sayyidah Aisyah. Beliau kan pakai cadar. Tapi Sofwan kenal, oh ini kayaknya Aisyah. Wah istri Nabi, kenapa sendirian? Kata Aisyah, aku tertinggal rombongan. Maka kata Sofwan, ya sudah engkau naik di atas, aku di bawah. Nah maka Sofwan itu Pak, Sofwan itu dia memandu untanya, Sayyidah Aisyah di atas. Nah ketika tiba di Madinah, maka orang-orang menyaksikan bahwa Sofwan sedang bersama Aisyah. Akhirnya jadi gosip. Dan orang-orang munafik kesempatan. Wah, kesempatan nih. Kita bikin kacau di Madinah. Kita bikin fitnah terhadap keluarga Abu Bakar. Dan kita bikin fitnah terhadap istri Muhammad. Akhirnya digosipkan. Aisyah berselingkuh dengan Sofwan. Kenapa? Itu buktinya mereka jalan-jalan berduaan. Ya, sebetulnya orang-orang mukmin itu nggak ada yang percaya, termasuk Abu Bakar nggak percaya, Nabi juga nggak percaya. Tapi saking kuatnya gosip di Madinah Pak, orang awam kan nggak tahu apa-apa. Orang awam cuman dengar gosip-gosip dari yang disebarkan oleh orang munafik. Sampai di Madinah rame ketika itu. Ya, saking ramenya gosip di Madinah, sampai-sampai Rasul itu merasa sedih Pak, sedih sekali. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasul, kenapa? Ya. Kemudian kata Rasul, oh pokoknya rame Pak. Di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar dan lain sebagainya. Ya. Sampai terjadi konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah. Soalnya Ali itu pernah ngomong gini, wahai Rasul, cewek itu banyak. Rasul, cewek itu banyak. Ya, Sayyidina Ali tidak bermaksud menghina Sayyidah Aisyah, tapi sebetulnya ingin menghibur Nabi. Cuman Sayyidah Aisyah dengar, kesel akhirnya. Ya, akhirnya konflik kan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Ya bahkan Abu Bakar itu sampai-sampai menampar Sayyidah Aisyah ketika itu Pak, saking keselnya. Ya. Tapi kemudian turunlah surat dari Allah yang memvalidasi bahwa Sayyidah Aisyah itu bebas dari tuduhan fitnah. Ya, akhirnya kehormatan Sayyidah Aisyah kembali setelah turunnya ayat tentang ayat yang membebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan dan fitnah orang munafik. Kurang lebih seperti itu Pak Denny Jokowi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Oh silakan. Iya, kenapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kiai, yang terhormat juga Bapak-bapak semua. Kalau tadi Edi, kalau ini Doni. Oh ya. Beda tipis. Mengenai perjalanan Isra Mi'raj, ini masih di Isra. Rasul itu melewati 4 tempat ya. Itu selalu diberitakan oleh mereka Jibril itu disirahkan untuk sholat. Saya menanyakan itu, sholat itu kan dapatnya Isra Mi'raj. Apakah sama sholat itu cara sholatnya waktu Isra dengan Mi'raj itu? Apakah memang mereka Jibril telah mengajarkan kepada Muhammad cara sholat itu? Kan itu biasanya sholatnya kan diberitakan waktu Mi'raj. Iya. Waktu Isra kan belum disuruh, diberitakan sholat. Biar aja Muhammad memintakan. Hanya itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sudah sering melaksanakan sholat, Pak. Nabi itu sudah tahu tata caranya dan sering melaksanakan sholat. Cuman Nabi melaksanakan sholat untuk dirinya sendiri. Sholat itu belum jadi perintah untuk umatnya, ya. Nabi sering melakukan sholat sendiri. Bahkan di dalam Fathul Mu'in disebutkan bahwa nabi-nabi terdahulu pun itu sering melaksanakan sholat. Di Fathul Mu'in itu disebutkan bahwa sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam. Kemudian sholat zuhur, sholatnya Nabi siapa? Saya lupa. Kalau enggak Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Sholat asar, sholatnya Nabi siapa? Sholat maghrib, sholatnya Nabi Idris kalau tidak salah. Nah, masing-masing Nabi punya sholat masing-masing. Tapi di syariat Nabi Muhammad, sholat tersebut digabungkan dan diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad. Ya. Nah, maka sholat yang diperintahkan oleh Nabi, ya sholat yang diperintahkan oleh Jibril pada Nabi sebelum mendapatkan perintah sholat itu, sholat seperti biasa yang kita lakukan sekarang, gerakannya sama dan lain sebagainya, ya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lagha sharafna fatub alaina taubah tagsil likul wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma. Amin Rabbi asma fadlan wa judan la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahda bikulli suli salla wa sallam alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tasisuhbi walhamdulil fil bad'i wat tanahi.